Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah Kabupaten Banyuwangi cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Terdapat rangkaian dataran tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung dan Gunung Merapi. Gunung Ijen sangat terkenal di seantero dunia dengan kawahnya. Keamanan Kabupaten Banyuwangi berada di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Kepolisian Resort Kota Banyuwangi terletak di Jalan Brawijaya nomor 21, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak akhir November 2019, Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Syarifuddin, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Syarifuddin merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1997, kemudian menamatkan jenjang perguruan tinggi ilmu kepolisian pada tahun 2006 dan menjalani sekolah staf dan pimpinan Polri pada tahun 2014. Sejak menggawangi Polresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin beserta jajarannya berhasil membongkar sejumlah kasus kakap dan terbilang besar. Di antaranya adalah pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan dolar dan rupiah dengan nilai fantastis mencapai 4, triliun rupiah. Peredaran dan perakitan senjata api, penyelundupan benih lobster, pembunuhan sadis Rosida, gadis 18 tahun yang meregang nyawa karena dibakar, serta membongkar sejumlah kasus anak dan wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Dusun Kedaung, Desa Pondok Nongko dihebohkan dengan penemuan jasad wanita terbakar di ladang kelapa. Tubuh korban hangus terbakar. Jajaran Polresta Banyuwangi bekerja keras menyelidiki kasus pembunuhan sadis ini. Dalam waktu singkat, pelaku pembunuhan dan pembakaran Rosida ditangkap. Pelakunya bernama Ali Heri Sanjaya. Ia mengaku membunuh Rosida karena sakit hati. Kasus lainnya yang berhasil dibongkar Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin adalah peredaran uang dolar dan rupiah palsu. Beginilah suasana saat tim Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap pengedar uang palsu. Para pelaku ditangkap beserta barang bukti kejahatannya. Dari tangan komplotan ini, polisi menyita uang palsu senilai 4,5 triliun rupiah. Sederet kasus besar lainnya yang tidak kalah fenomenal adalah penggerbekan home industri senjata api modifikasi ilegal. Inilah lokasi bengkel senjata api rakitan dan modifikasi tanpa izin yang digerebek Satreskrim Polresta Banyuwangi. Sejumlah mesin bubut, senjata laras panjang beserta amunisinya ditemukan di lokasi penggerebekan ini. Polisi menangkap 4 pelaku dalam kasus ini. Usai membongkar industri rumahan perakit senjata api, giliran 21.000 ekor benih lobster gagal diselundupkan ke Vietnam. Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin beserta jajarannya menangkap 2 pelaku penyelundupan bayi lobster atau benur senilai 1,5 miliar rupiah. Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin juga kerap membongkar sindikat prostitusi yang mempekerjakan anak dan wanita sebagai pekerja seks komersial. Berikut pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, serta pendidikan luar negeri yang pernah ditempuh Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Syarifuddin SH SIK MH. Intel Pasis Akpol tahun 1998, KB Paja Akpol 2 tingkat elementary tahun 1999, Padas Brimob tahun 2000, Gerilya Anti-Gerilya tahun 2001, Dikjab Danki Angkatan ke-12 tahun 2003, PA Analis Intelkam 2007, Pasen Reskrim Angkatan 13 tahun 2015, kemudian Asesmen Jabatan Kapolres tahun 2016, ILEA Bangkok tahun 2016, serta ICAC Australia dan Bangkok tahun 2018. Jenjang kepangkatan Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Syarifuddin, Inspektur Polisi 2 tahun 1997, 4 tahun kemudian pangkatnya naik menjadi Inspektur Polisi 1, Ajun Komisaris Polisi di tahun 2004, Komisaris Polisi tahun 2009, Ajun Komisaris Besar Polisi tahun 2014, serta Komisaris Besar Polisi tahun 2020. 5 riwayat jabatan terakhir Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin SH SIK MH
Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah tahun 2013, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya tahun 2015, Kapolres Probolinggo tahun 2016, Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur tahun 2017, serta Kapolresta Banyuwangi tahun 2019. Tanda jasa Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Sarifuddin SH SIKMH. Satya Lancana Dharma Nusa diterimanya 2 kali. Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Tamtama dan Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun. Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Sarifuddin juga kerap mendapat penugasan di daerah konflik. Di antaranya adalah konflik Sara Maluku tahun 1999, Operasi Sintuwu Maroso II Poso tahun 2001, Operasi Cendrawasih II Papua tahun 2002, dan Operasi Rencong Aceh tahun 2003. Ia juga pernah mendapatkan penugasan ke luar negeri, diantaranya ke Sudan dan Bangkok. Virus Corona atau COVID-19 melanda dunia. Di Indonesia saja, menurut data Kementerian Kesehatan, angka warga negara yang terjangkit virus ini terus merangkak naik. Kombespol Arman Asmara Sarifuddin beserta jajarannya bekerja keras mencegah warga Banyuwangi terpapar virus COVID-19. Sejumlah terobosan diluncurkan, di antaranya adalah pembuatan 250 kampung tangguh Semeru. Kampung Tangguh Semeru akan menjadi basis untuk antisipasi dan penanganan COVID-19. Selain itu, melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, memberikan bantuan sosial dengan menggelontorkan 100 ton beras dan 50 ton sembako, kemudian membagikan cairan probiotik ke seluruh warga untuk mencegah penularan COVID-19, membagikan kotak sampah, swab antigen gratis untuk santri, serta berperan aktif memulangkan dan mendatangkan para santri pondok pesantren. Baru 2 bulan menjabat, Kombespol Arman Asmara Sarifuddin meluncurkan program Polresta Banyuwangi Unggul. Ini merupakan target dari program kerja Kapolresta saat 50 hari menjabat. 3 program Satgas 3G yang diluncurkan itu adalah Garda Blambangan, Gebyar Blambangan, serta Gema Blambangan. Satgas Garda Blambangan diberikan tugas khusus untuk mencegah timbulnya aksi kriminal di daerah rawan kejahatan, patroli kerumunan, serta melaporkan melalui aplikasi elektronik perkembangan seputar Kampung Tangguh Semeru. Program unggulan kedua adalah Gebyar Blambangan yang merupakan singkatan dari Gesah Bareng. Gebyar merupakan kegiatan untuk menampung permasalahan warga yang berhubungan dengan hukum. Dalam program Gebyar ada subprogram lagi bernama Kopi, singkatan dari Komunikasi Orang Pinggiran. Kemudian ada Bersiul, singkatan dari bersilaturahmi dengan ulama yang digelar setiap Senin dan Jumat. Selanjutnya ada Gema Blambangan, singkatan dari Gerakan Kemanusiaan di Bumi Blambangan. Bukti nyata dari program Gema ini adalah bakti sosial, pengobatan gratis, serta mempekerjakan kaum difabel. Dalam program kerjanya, Kapolresta Banyuwangi Komisaris Besar Polisi Arman membagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama jangka pendek 50 hari, tahap kedua jangka menengah 9 bulan, serta tahap ketiga jangka panjang 2 tahun. Menyoal sosok Kombespol Arman Asmara Sarifuddin, kesan mendalam sempat dilontarkan sejumlah kalangan. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Kombespol Arman Asmara Sarifuddin atas jabatan barunya sebagai Kabag Produk Kreatif Romulmed, Divisi Humas Mabes Polri. Semoga selalu dalam kesuksesan dan lindungan Allah SWT. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, bersama-sama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di Bumi Blambangan. Saya juga mengucapkan selamat datang pada AKBP Nasrun Fasaribu SIK sebagai Kapolresta Banyuwangi. Semoga ke depan kita bisa saling kerjasama dengan baik dan bersinergi menjaga kondisivitas wilayah Banyuwangi sehingga menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Berdasarkan surat telegram Kapolri 1 Juni 2021, Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Sarifuddin menempati jabatan baru sebagai Kabag Produk Kreatif Romulmed di Humas Polri. Kita doakan semoga kesuksesan selalu menyertai. Datang akan pergi, lewatkan berlalu.
adakan tiada bertemu, akan berpisah.